Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pembelajaran ini kita akan mengulas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dengan harapan melalui pembelajaran ini kita akan mengetahui kapan sebenarnya Islam itu masuk ke wilayah kita, ke Indonesia ini, siapa-siapa saja yang berperan membawa ajaran agama tersebut, kemudian bagaimana pola-pola pembelajarannya yang kita nantinya dapat tiru saat kita mendakwahkan agama ini di tempat lain, agar Islam ini sampai kepada seluruh penduduk dunia ini. Kemudian kita juga akan bahas di sini tentang apa sebenarnya fungsi utama seorang dai atau seorang juru dakwah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Islam yang kita kenal, yang kita amalkan ini berasal dari daerah Timur Tengah, tepatnya di daerah Mekah, di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Bagaimana kok bisa sampai ke Indonesia, tempat kita yang kita tempati ini, bahkan kita yang berada sampai di pelosok ini bisa mengenal ajaran agama Islam? Banyak beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Islam itu sudah ada di Indonesia, masuk ke wilayah Indonesia ini sekitaran abad ke-5. Tapi ada juga yang mengatakan abad ke-7, bahkan abad ke-11. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat itu memang kawasan pesisir Indonesia, terutama di daerah Sumatera, itu sudah menjadi lalu lintas perdagangan, di mana para pedagang-pedagang ini berasal dari beberapa daerah, baik itu ada yang dari Cina, ada yang dari Timur Tengah. Nah, mereka melakukan interaksi. Nah, di antara pedagang-pedagang ini ada juga yang memang sudah membawa ajaran Islam. Tetapi perlu diketahui bahwa pada saat itu belum ada bukti-bukti otentik, ya, bukti otentik yang menjelaskan bahwa Islam pada saat itu sudah diajarkan. Jadi sekitaran abad ke-7 itu sudah antara ke-5 7 itu sudah menjadi lalu lintas, dan diprediksi disitulah Islam itu sudah mulai diperkenalkan. Cuma memang belum ada bukti-bukti konkretnya. Nah, bukti-bukti yang Islam secara konkret nampak itu ya setelah adanya ditemukan bukti-bukti, yaitu sekitaran abad ke-11, ya, dimana ditemukan makam Fatimah binti Maimun yang tertuliskan tahun 1083 ya, 1082 ya. Nah, disitulah menunjukkan bahwa ini buktinya, kalau ini ada makam bertuliskan Arab, namanya juga nama-nama Islam, nah ini berarti bukti Islam itu masuk di abad itu. Jadi sekitaran abad ke-11 ada bukti nyatanya. Nah, ketika di awal-awal abad ke-7 atau ke-5 ke-7 itu terjadi memang perdagangan itu luar biasa. Dimana pedagang-pedagang itu ada yang berasal dari Persia, yang kita kenal Persia itu ya daerah Irak, Iran itu. Ada juga pedagang-pedagang yang memang berasal dari Gujarat, India. Ada juga memang yang berasal dari Timur Tengah. Nah, inilah yang menyebabkan Islam di Indonesia berpadu. Ada sebagian mengikuti budaya-budaya Persia, ada yang mengikuti budaya-budaya Gujarat yang saat itu kental dengan Indianya, tapi orang Gujarat juga ada yang memeluk Islam. Ada juga yang
berasal dari Timur Tengah, dari dari Yaman, dari daerah Hadramaut itu, yang amaliyahnya juga berbeda. Sehingga kita lihat Indonesia ini corak keislamannya itu ada yang mirip dengan Persia, ada mirip dengan Arab Yaman, ada juga yang mirip India. Anakku yang berbahagia, penting sekali bagi kita mengenal atau mempelajari sejarah ini agar kita lebih mencintai agama kita, agar lebih memahami kenapa Indonesia berbeda pola-pola penerapannya dengan Islam di tempat lain. Meskipun secara konteks sama, rukun Islamnya, rukun imannya, ihsannya sama, tapi dalam konteks berpakaian, konteks menggunakan kopiah, tidak bermual dan sebagainya tidak berbeda. Karena itu tadi, kultur budaya kita berbeda. Jadi yang kita pelajari Islamnya, bukan budayanya, ya. Bukan budayanya. Kalau masalah pakai bolang dan lain sebagainya nggak apa-apa. Mau yang pakai bolang silahkan, yang pakai kopiah silahkan, yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting menutup aurat. Itu yang lebih utama. Pakaian itu menutup aurat. Kemudian pada saat itu memang terjadi perdagangan besar antara orang-orang dari Asia Barat, Asia Tenggara, juga pada saat itu dari Asia Timur. Asia Barat yang diwakili oleh dinasti Umayyah, ya. Umayyah. Kemudian di Asia Tenggara pada saat itu yang menguasai adalah kerajaan Sriwijaya. Dan di Asia Timur pada saat itu dikuasai oleh dinasti Tang. Nah, inilah yang terjadi kerjasama perdagangan yang luar biasa. Nah, di situ juga yang akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, dan akhirnya budaya-budaya atau ajaran-ajaran agama itu terbawa pada saat terjadi 3 hubungan besar, kerajaan-kerajaan besar, baik dari Asia Barat, Asia Tenggara maupun Asia Timur. Asia Barat di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, di Asia Tenggara ada kerajaan Sriwijaya, dan Asia Timur ada dinasti Tang. Nah, hebatnya lagi, Islam biasanya di daerah-daerah lain itu masuk dengan cara-cara yang dianggap sebagai kekerasan atau melalui peperangan. Tetapi di Indonesia tidak sama sekali. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, dengan cara yang sangat elok. Karena disampaikan melalui para pedagang, para dai, dengan melihat kultur rakyat Indonesia yang pada saat itu memang ramah-ramah. Kita ini sangat terkenal ramah. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak ramah, itu Anda jangan-jangan bukan orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat ramah, santun, suka menyapa, bahkan yang tidak dikenal. Tapi kalau di daerah lain, kalau nggak kenal ya cuek bebek katanya ya. Tapi orang Indonesia sangat terkenal ramah, sehingga Islam itu masuk dengan cara yang damai. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sudah diperkenalkan Indonesia itu di awal-awal abad ke-5 ke-7, tapi bukti otentiknya, bukti yang sangat nyata itu baru ditemukan ketika abad ke-11. Nah, setelah Islam terbentuk di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, kerajaan pertama kali di Indonesia ini yang menganut agama Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai inilah yang nantinya menjadi pusat peradaban Islam yang nanti menyebar sampai ke daerah Jawa, ke daerah Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nanti berkembang di Sumatera, ada Kerajaan Aceh Darussalam dan lain sebagainya. Lalu pola-pola penyebaran Islam itu sendiri bagaimana? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan penyebaran Islam itu ada 3 tahapan. Yang pertama, melalui kegiatan perdagangan. Karena ada interaksi perdagangan itu,
maka orang saling mengenal, saling mempelajari. Kemudian juga memang ada secara khusus berupa pengajaran-pengajaran. Ada ulama-ulama yang memang datang dari Timur Tengah, dari Persia, dari Arab, yang datang memang untuk mengajarkan ajaran Islam. Jadi ada perdagangan, ada juga melalui pengajaran secara umum, dan ada juga yang melalui interaksi sosial, kegiatan sosial seperti masuk Islamnya itu karena menikah gitu ya, karena menikah. Kalau pengajaran itu ya macam-macam, bisa melalui pendidikannya, majelis taklimnya, ataupun melalui kegiatan-kegiatan pengajaran tasawuf dan lain sebagainya. Bahkan di era modern seperti ini, Islam itu berkembang melalui teknologi lewat video dan sebagainya. Tapi zaman itu kan belum ada ya, belum ada. Jadi secara umum kita kelompokkan menjadi 3, ada lewat perdagangan, ada lewat pengajaran, maupun lewat kegiatan-kegiatan sosial. Sosial ini ya termasuk di dalamnya politik dan lain sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian Islam setelah di daerah Sumatera itu akhirnya dibawa ke wilayah Jawa ya, di Jawa, dimana pada saat itu ada sekelompok orang yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo inilah yang diklaim, yang disebut-sebut sebagai orang yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa, yang pada saat itu berpusat di daerah Demak. Sehingga di Demak muncul sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak inilah kerajaan pertama kerajaan Islam di Jawa, Kerajaan Demak. Jadi wali-wali Songo ini menyebarkan Islam di sana dengan berbagai profesinya. Ada Sunan Ampel yang beliau membangun sebuah pesantren yang kita kenal dengan nama pesantren Ampel Dento atau Ampel Denta ya. Nah, pesantren ini inilah pesantren pertama yang dibangun di Indonesia sebagai media pembelajaran pengajaran Islam di wilayah Jawa, yang pada saat itu memang masih dikuasai oleh Majapahit ya, Majapahit. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang menyebabkan Islam begitu mudah diterima di Indonesia? Di antaranya, di samping persyaratannya mudah, orang mau masuk Islam itu gampang aja, cukup membaca 2 kalimat syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadilah dia Islam. Kemudian hal yang kedua juga, Islam ini acara-acara keagamaannya itu sederhana. Mau menikah sederhana, baca akad saja. Meninggal upacaranya juga sederhana, tidak perlu disiapkan pembakaran dan lain sebagainya. Cukup dimandikan, dikafani dengan kain yang sangat murah, kainnya putih, disolatkan, dikubur sudah, tanpa harus ada acara-acara yang lain-lain. Dan yang lebih membuat tertarik bangsa Indonesia pada saat itu, di mana bangsa Indonesia pada itu sebagian juga sudah ada yang memeluk agama Hindu. Di agama-agama Hindu ini terdapat kasta-kasta, level-levelnya orang. Kalau anaknya petani, kastanya ini rendah, sutra atau wisesa. Nanti anak pedagang beda level. Anaknya prajurit, anaknya raja, anaknya pendeta beda. Dan itu nggak boleh menikah beda kasta. Derajat manusia dibedakan berdasarkan kasta-kasta. Sementara di dalam Islam tidak. Islam siapapun dia, derajatnya tinggi rendahnya tergantung kepada ketakwaannya, bukan pada ilmunya juga bukan karena hartanya juga bukan, tapi derajat ketakwaan seseorang itu berdasarkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tahu itu hanya dia dan Allah. Maka kita tidak boleh melihat orang lain itu sama dengan kita, apalagi lebih rendah.
Melihat orang gila, kita anggap dia lebih mulia karena orang gila tidak punya dosa. Melihat anak kecil, tidak boleh kita sepelekan karena anak kecil yang belum balik dia tidak berdosa, sementara kita yang sudah akil balik berdosa. Melihat orang tua, lebih lagi dimuliakan karena orang tua tentunya hidupnya lebih banyak, amaliyahnya tentu lebih banyak juga. Maka kita harus memuliakan. Maka tidak ada alasan kita melihat orang lain lebih rendah dari kita, atau bahkan melihat seorang pendosa sekalipun. Orang ini berdosa, jangan diremehkan, jangan dihinakan. Siapa tahu di akhir hidupnya dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dia adalah surga. Sementara kita yang masih merasa diri angkuh, merasa diri paling hebat, Allah mengatakan tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Jadi tidak boleh. Ketakwaan seseorang itulah yang menyebabkan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kemudian sebagai generasi muda, sebagai penerus agama ini, apa tugas seorang dai? Apakah dai itu harus memastikan semua orang memeluk Islam? Tidak. Apakah seorang dai itu yang memberikan hidayah kepada orang lain? Tidak. Kalaupun kita mengajak orang lain, mengajarkan orang lain supaya baik, supaya tahu, kita tidak boleh mengklaim. Baiknya seseorang, pintarnya seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas dai apa? Hanya mengajak, menyampaikan ajaran agama ini. Tidak berhak untuk mengklaim diri, memberi hidayah, atau kita itu anak itu bagus karena saya dulu yang ngajak. Tidak boleh. Anak ini jadi pintar karena saya yang ngajarin. Bukan. Yang menyebabkan pintar, yang menyebabkan baik itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengajari dan mendoakan. Kalaupun ada yang pintar, ada yang baik, itu berubah karena Allah yang menghendaki. Ya, jadi jangan mengklaim diri kita, nanti bisa menyebabkan munculnya bibit-bibit kesombongan. Anak-anakku sekalian, jadi sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa kegiatan perdagangan yang terjadi di abad ke-7 antara pedagang-pedagang besar dari Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, yaitu sudah menyebabkan terjadinya proses percampuran budaya, di mana kegiatan perdagangan ini menyebabkan Indonesia mengenal budaya dan agama-agama yang ada di dunia. Ya. Itu sudah terjadi di abad ke-7. Dan disitulah disinyalir Islam sudah masuk ke dalam Indonesia ini. Tapi belum ada bukti-bukti yang konkret. Bukti konkret itu sendiri baru ditemukan setelah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik, ya, tahun 1082, abad ke-11. Nah, kemudian juga penduduk Nusantara ini secara otomatis kalau ditanya kapan mulai memeluk Islam, ya sudah boleh abad ke-7, tapi belum ada buktinya. Jadi kalau mau ditanya buktinya, yang ada buktinya ya abad ke-11. Kalau abad ke-7 ya kemungkinan itu sudah memeluk Islam, karena memang ada juga ditemukan koin-koin emas, dirham yang itu dari Timur Tengah, tapi kan tidak bisa memastikan bahwa itu ada orang beragama, siapa tahu koinnya jatuh. Tapi bukti yang konkret itu adalah abad ke-11. Tapi kalau prediksi itu bolehlah kita sebut abad ke-5 atau abad ke-7 itu
sudah Islam sudah masuk ke Indonesia, dan boleh jadi memang di situ sudah ada yang memeluk, tapi kita belum punya bukti-bukti konkret karena belum ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pada abad itu ada orang Islam masuk. Kalau catatan-catatan dari para pelayar, para petualang, atau bukti adanya uang koin yang di abad itu sudah digunakan berbahasa Arab, ya boleh jadi, tapi kan itu tidak bisa menjustifikasi bahwa saat itu sudah ada yang memeluk Islam gitu. Ya. Tapi kalau sudah ada makamnya, orang yang meninggal, kemudian makamnya sudah ditulis dalam bentuk tulisan Arab dan menggunakan ciri-ciri makam Islami, ya berarti boleh pastikan itu orang Islam gitu ya. Kemudian penyebaran, contoh konkret dari penyebaran Islam melalui kegiatan perdagangan ya begini. Orang-orang yang berasal dari Persia, dari Arab melakukan perdagangan, mereka menunjukkan cara-cara berdagang yang baik, tidak menipu, menimbang dengan ukuran yang benar, barang bagus dikatakan bagus. Dengan adanya interaksi tadi itu, maka terjadi komunikasi, dan setelah komunikasi maka orang akan mengenal Islam, tertarik. Oh, Islam itu berdagang begini, berjujur, timbangannya benar, barang bagus dibilang bagus, kemudian akhlak pedagangnya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan ketertarikan bangsa kita untuk memeluk agama seperti pedagang-pedagang itu. Nah, ini juga menjadi strategi kita. Kalau kita mau mengenalkan Islam kepada orang lain, tidak usah harus selalu ceramah, tidak mesti. Kalau kita memang profesi kita pedagang, ya kenalkanlah kita Islam itu dengan cara berdagang kita yang benar. Kalau kita seorang dokter nantinya, kenalkanlah Islam itu ya dengan cara kita menjadi dokter yang benar gitu. Dengan perilaku dakwah bilhal namanya ya, berkata yang bagus, berperilaku yang baik, itu juga akan menyebabkan orang tertarik dengan pribadi kita, dan boleh jadi dia mengikuti agama kita, agama Islam gitu. Kemudian yang ketiga anak sekalian, bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh para wali dalam mengajarkan Islam itu sangat variatif. Jadi kalau kita mau mengenalkan ajaran agama Islam saat ini, kita banyak cara yang kita bisa gunakan. Kalau dulu Sunan Kalijaga namanya, seorang waliullah, dia menggunakan sarana dakwah itu dengan kesenian, dengan bermain wayang. Cerita wayang, cerita itu diisi dengan cerita-cerita yang Islami, akhlak-akhlak yang baik ya. Menggunakan bahasa-bahasa agama. Kalau umpamanya senang mengucapkan alhamdulillah, kalau umpamanya ada yang sedih mengucapkan innalillah, menggunakan kalimat-kalimat syahadat. Dan sama, kalau kalian sekarang ingin berdakwah, kalian bisa juga membuat video tentang bagaimana ketika bertemu dengan kawan, video kalau umpamanya melakukan kesalahan, apa yang harus saya lakukan. Itu juga sebenarnya media dakwah ya, media dakwah kekinian gitu. Kalau kalian sekarang berdakwah menggunakan wayang, siapa yang nonton wayang? Tapi mungkin kalian bisa membuat komik-komik, membuat video-video pendek ya. Di TikTok itu tidak isinya orang joget-joget, tapi mungkin dakwah milenial yang mengingatkan dengan cara yang halus. Atau kalian membuat sebuah animasi gamenya itu tentang mencari huruf yang hilang dalam sebuah teks hadis atau teks Al-Quran, cari. Nah, itu kan dunianya sekarang seperti itu, sehingga mengasah ketelitian seseorang dalam membenarkan atau menjaga keutuhan ayat Al-Quran. Dibuat dalam bentuk game, misalkan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, barisnya dihambur, gamenya mengembalikan baris-baris tadi pada tempatnya. Nah, itu dakwah kita dakwahnya gamenya game Islam, game syar'i ya. Nah, itu belum ada yang buat, yang belum kami generasi muda.
sehingga kita warnai. Kita nggak bisa lawan teknologi, harus teknologi, kita mewarnai supaya orang mengenal Islam dari beberapa. Kamu yang suka umpamanya apalagi bikin dekorasi, ya motif-motifnya kamu sisipkan di situ, nilai-nilai keislaman, berpakaian yang Islami, trendy dari Islami, menutup aurat gitu ya. Nah, kemudian tadi juga kita sempat singgung istilah kasta ya. Kasta dalam agama Hindu ini adalah level atau tingkatan dalam tatanan masyarakat Hindu, di mana membedakan status sosial, mulai dari kasta Brahmana, Satria, Wisesa, Sudra ya. Di tingkatan strata sosial dalam masyarakat Hindu. Nah, dalam agama Islam itu tidak ada. Dalam Islam, ketakwaan seseorang itulah yang menyebabkan tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tahu pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh orang mengklaim dirinya orang yang paling bertakwa, tidak boleh. Orang mengklaim dirinya paling mulia, tidak boleh. Saat kita merasa diri kita paling mulia, disitulah kita sebenarnya sedang jatuh ke lembah kehinaan. Semakin kita memuliakan orang lain, maka semakin mulia kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingat orang main injot-injotan itu, kalau orang itu merasa berat, merasa bertakwa, wah, itu dia turun ya, berat ya. Tapi ketika dia merasa ringan, memuliakan orang lain, justru dia naik menjat-jatan. Nah, kalau kamu merasa berat, kamu ke bawah. Tapi kalau kamu merasa ringan, kamu ke atas. Semakin kamu merasa hina, semakin kamu memuliakan orang lain selalu kamu pandang mulia, maka insya Allah disitulah kemuliaan kita. Tapi saat kita melihat orang lain itu hina, menyepelekan orang lain, mengejek orang lain, disitulah kita rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Sebagai kesimpulan sudah saya sampaikan tadi bahwa mempelajari agama, sejarah agama kita ini akan menambah kecintaan kita dan menjadi motivasi kita untuk terus menyebarkan agama ini. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.